Iya. Semakin rendah imun kita, semakin gampang COVID masuk. Iya. Pertanyaan saya, meningkatkan imun itu bagaimana, Dok? The Health Insider, Quality of Life. Nah, itu bagaimana, Dok? Jadi kalau misalnya hubungannya dengan imun kita itu bagaimana? Jadi imun kita bekerja berdasarkan kemampuan dia mengenali virus atau bakteri atau apapun yang masuk, benda asing yang masuk. Jadi ada sistem imun yang non spesifik. Jadi istilahnya ada kuman langsung hajar. Kemudian ada yang spesifik, jenisnya apa. Nah, yang non spesifik ini menimbulkan reaksi inflamasi yang hebat. Jadi kayak demam, bengkak, merah, segala macam, nyeri, itu imun yang non spesifik. Kalau spesifik dia hanya mengenai yang khususnya saja. Jadi lebih istilahnya kalau satu nembaknya pakai meriam, satu nembaknya pakai sniper, lebih terarah. Seperti itu. Nah, kalau dia tidak bisa mengenali, tetap dia terpaksa pakai imun yang non spesifik. Itu resikonya bikin kerusakan di daerah-daerah lain yang tetap sehat. Yang seperti di video sebelumnya kita udah bicarakan. Iya. Nah, kalau begitu, Dok, kita bicara yang tadi metabolik, yang lingkar perutnya lebih besar daripada lingkar pinggulnya. Apakah bisa bisa langsung disimpulkan bahwa orang itu imunnya lebih rendah? Kalau buat kesimpulan nggak bisa. Disimpulkan, kita nggak boleh ngambil kesimpulan dari itu. Harus bener cek sistem imun. Tetapi kalau lingkar perut dan pinggulnya lebih besar, artinya lemak perutnya pasti lebih banyak daripada orang yang seharusnya. Iya. Artinya lemak bisa banyak, artinya energi yang masuk dalam bentuk misalnya karbohidrat yang masuk pasti berlebih. Sedangkan kita tahu salah satu penyebab sistem pertahanan tubuh jelek adalah gula darah yang tinggi. Kita tahu kan orang DM mudah infeksi, mudah luka, kalau luka suka sembuh. Nah, itu jadi satu paket dianya. Belum perlu sampai DM, tapi kalau gula darahnya di atas nilai normal, resiko sistem pertahanan tubuhnya langsung turun. Oke, Dok, kalau begitu begini. Ini kan mengenai COVID ini kan berhubungan dengan imun kita. Iya. Semakin rendah imun kita, semakin gampang COVID masuk. Iya. Pertanyaan saya, meningkatkan imun itu bagaimana, Dok? Nah, jadi meningkatkan imun pasti dengan cara menjaga daya tahan. Daya tahan tubuh kita gimana? Seperti hal-hal yang meningkatkan gula darah pasti bikin daya tahan tubuh kita nggak bagus. Jadi apa? Makan karbohidrat yang berlebih, terutama karbohidrat yang cepat terserap. Misalnya, sayur ada karbohidrat, gula ada karbohidrat, tapi sayur tidak mengganggu sistem imun kita. Beda kalau kita makan gula yang terlalu banyak. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi sih yang bisa meningkatkan gula? Karbohidrat. Pola, ya udah makanan. Selain makanan apalagi? Pola hidup, begadang. Orang begadang pasti gula darahnya tinggi karena tubuh tuh kalau begadang dia terpaksa mengeluarkan energi lebih. Jadi gula darah tinggi. Walaupun tidak dibarengi dengan makan makanan. Iya. Berarti yang berbahaya itu udah begadang dia masih ngemil nasi padang gitu, Indomie. Ngemil kok nasi padang gitu ya. Kemudian aktivitas. Jadi istilahnya kalau kita makan energi masuk misal 2000 kalori, aktivitas kita juga harus 2000 kalori agar balance. Karena kalau enggak pasti ada sisa gula yang berlebih. Gula berlebih bikin daya tahan tubuh turun. Kalau misalnya jogging, Dok, gitu, itu ngurangin kalori katanya. Wah, kalau misalnya saya makan nasinya banyak gitu ya, wah tinggal saya jogging aja sejam. Gimana menurut Dokter? Sekarang kan ada gadget. Kita bisa lihat nutrisi per gram makanan. Misalnya kalau setelah satu burger yang di Jakarta dia 500 kalori per serving, per makanan. Nah, kita kan kadang-kadang punya gadget yang bisa ngitung berapa sih kalori yang sudah kita itu, tinggal dihitung saja. Oh gitu. Kuat nggak untuk mengejar satu burger tadi dengan lari berapa jam? Sebanding nggak? Nah, tinggal hitung aja. Oh gitu. Karena saya sempat dengar juga kalau kita lari
1 jam paling keluarnya hanya apa? Kurang lebih 1 bungkus sugus atau apa gitu, Dok? Iya, karena ya permen-permen terutama yang gulanya tinggi Iya. itu sangat tinggi karbohidrat. Iya. Jadi walaupun bentuknya kecil, Heeh. tetapi masuk ke dalam tubuh meningkatkan gula darah yang sangat tinggi. Jadi kalau misalnya diibaratkan itu bentuk gulanya itu dalam bentuk sugus-sugus gitu. Kalau misalnya kita mau benar-benar baik, ya udah hancurkan sugus-sugus itu sesuai dengan. Yang masuk dengan yang keluar Iya. sebanding. Oh gitu ya. Wah itu repot juga, bisa lari 2 hari baru turun Buat gula. sekali makan. Iya, buat sekali makan. Lari sejam aja capek, Dok. Nah, kemudian apalagi yang bisa meningkatkan gula darah? Iya. Stres. Ah. Nah, bisa stres fisik. Stres fisik misalnya ya kita kecapean, kurang Iya. istirahat, atau stres mental. Stres mental ya susah ya, kayak di Jakarta jalanan macet, Iya. motor nyalip, ini ada ayam lewat segala macam, bikin stres kita kalau bawa kendaraan. Ayam nggak di jalan raya juga, Dok. Saya pengen lihat tuh ayam di jalan Jenderal Sudirman gitu lewat. Ya, terus, Ayam Dok. sama mobil-mobilnya. Ayam. Nah, jadi banyak hal yang bisa bikin gula darah seseorang naik. Nah, itu juga, oh saya udah benar makan diatur, Iya. tidur benar, Iya. aktivitas fisik benar, stresnya nggak dijaga. Ya udah, gula tetap naik. Nah, itu bisa bikin metabolic syndrome. Apalagi yang stres, gara-gara stres dia begadang, sambil begadang dia makan, terus pagi-paginya nggak olahraga, apalagi begitu ya, Bu? Ya, Dok ya? Iya. Combo habis itu kalau begitu. Oke, Dok. Jadi kira-kira apa lagi yang bisa membuat imun kurang? Ada lagi? Secara umum itu. Itu aja. Heeh. Dok, begini, Dok. Kalau tadi kita udah tahu apa saja yang bisa membuat imun kita turun. Nah, sekarang apa aja hal-hal apa saja yang bisa membuat imun kita meningkat secara natural kan? Kalau mengenai obat-obatan itu